Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami, peserta Latsar CPNS 2021, kelompok 1, angkatan 21, PPSDM Regional Bandung dari Kabupaten Garut dengan anggota Sinsin Hasina Nasibah SPD sebagai ketua, Retno Asriani SPD, dan Imas Siti Khadijah SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi di Kabupaten Garut. Yang akan kami bahas adalah definisi WOG, latar belakang WOG, jenis pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan implementasi WOG di Kabupaten Garut. Pandemi COVID-19 membuat pelayanan menjadi terganggu. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk terus mendapatkan layanan, tetapi di sisi lain, aktivitas perkantoran dapat membuat pandemi COVID-19 semakin meningkat. Untuk itu, dibutuhkan perubahan bagi aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Salah satu perubahannya yaitu mengubah pelayanan birokrasi dari manual dan konvensional menjadi otomatis dan digital. Dalam kondisi ancaman COVID-19, layanan birokrasi digital merupakan sebuah solusi dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Adapun definisi WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, latar belakang WOG. Mengapa WOG diperlukan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG penting dalam pemerintahan. Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik, dorongan pembangunan, dan dorongan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor internal, yaitu adanya ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Jenis pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegak hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian, pola pelayanan publik ada 5. Yang pertama, teknis fungsional diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, satu atap dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus permohonan izinnya. Yang ketiga, satu pintu diberikan secara tunggal oleh unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir, elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan pemberian layanannya bersifat secara online. Implementasi Whole of Government di Kabupaten Garut diantaranya 1. Garut Command Center, 2. Sijeruk Garut, 3. Sikardu, 4. Gugus Tugas COVID-19, 5. Sirikat, 6. Sapa Warga, 7. Sijempol,
dan 8 di Sdukcapil. Yang pertama, Garut Common Center merupakan ruangan pusat visualisasi dan integrasi data yang disajikan bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsinya adalah sebagai monitoring room. 2. Sijeruk Garut, Sistem Informasi Jejaring Rujukan, merupakan sistem layanan koordinasi seluruh kasus rujukan di Kabupaten Garut melalui VAC 119. 3. Sikardu, merupakan aplikasi milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut untuk melayani masyarakat Garut dalam melaporkan kejadian kebakaran atau evakuasi dan pelayanan non-kebakaran. Yang keempat, gugus tugas COVID-19 merupakan aplikasi COVID-19 yang dibuat oleh Diskominfo di lingkungan Pemda Garut sehingga mampu mempercepat penanganan COVID-19. Kelima, Serikat merupakan aplikasi yang mewadahi curhatan masyarakat terkait fasilitas publik di Kabupaten Garut. Keenam, Sapa Warga merupakan program pendukung desa digital untuk menangkap gap komunikasi masyarakat desa dengan Pemda Provinsi Jawa Barat. Aplikasi ini berfungsi sebagai jalan tercepat untuk menyampaikan aspirasi secara berjenjang mulai dari RW hingga gubernur atas suatu permasalahan yang terjadi. Ketujuh, Sijempol, sistem perizinan online, melayani permohonan izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin trayek, izin usaha jasa konsumsi atau IUJK, dan izin peruntukan penggunaan tanah atau IPPT. 8. Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan aplikasi untuk mempercepat pelayanan administrasi masyarakat, seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran dan kematian. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.